Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Paulus Sendangguo. Selamat Hari Raya Paskah. Kita berkumpul di gereja ini untuk bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus memahkotai perutusan sengsara dan wafatnya demi menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, kita patut bersuka cita, memuji dan bersyukur atas kebangkitan Kristus penebus kita ini. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi Hari Raya Paskah ini, marilah kita doakan doa bersama Santo Paulus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Engkau telah memberikan Santo Paulus sebagai teladan dan pelindung paroki kami. Bapa, Engkau telah memanggil dan mengutus Santo Paulus yang semula menganiaya gereja, namun berkat kasih karunia Allah menjadi rasulnya yang paling bersemangat mewartakan kabar gembira Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Dalam pewartaannya, ia mengalami berbagai macam penganiayaan, pencobaan, tantangan, dipenjara, dan memuncak pada kemartirannya. Untuk itu, semua itu dijalaninya dengan sukacita. Berilah kami rahmat untuk menjadi pewarta seperti Santo Paulus yang siap menghadapi cobaan dan penderitaan. Semoga kami juga disemangati oleh warisan-warisan rohani yang ditulisnya. Biarlah warisan rohani ini membuat kami berani berbenah diri dalam menyambut warta gembira. Kami berharap setelah perjuangan kami di dunia ini berakhir, kami Kau satukan dengan para kudus-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Panji Santo Paulus. Dalam
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, selamat pagi berkah dalem. Buat anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Kayaknya bisa lebih kenceng lagi nih ya. Selamat pagi anak-anak. Tuh kan kenceng. Selamat Paskah. Wah, cuma dikit. Selamat Paskah. Buat Bapak, Ibu, dan para suster, serta saudara-saudari juga, selamat Paskah dari kami, para Romo di Santo Paulus Sendangguo dan dua frater yang hari ini melayani kita. Kita sudah memasuki Hari Raya Paskah. Paskah yang sebenarnya terjadi pada hari Minggu, yaitu hari ini. Meskipun kemarin kita sudah merayakan Ekaristi, tetapi hari hanya adalah hari ini. Sehingga pantaslah kalau hari ini kita bersukaria. Anak-anak mendapat tempat istimewa pada pagi hari Minggu Paskah ini. Karena mereka adalah seperti kita calon penghuni kerajaan Allah. Marilah kita siapkan hati supaya kita pantas di hadapan Tuhan. Dan anak-anak juga duduk dengan tenang nanti mendengarkan firman Tuhan dan nanti para frater akan memberi inspirasi buat kalian. Marilah kita hening sejenak dan kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Intensi misa. Mengucap syukur atas terkabulnya permohonan dalam novena Hati Kudus Yesus dan novena 3 Salam Maria, serta memohon kedamaian jiwa Ibu Maria Narmi yang 2 tahun dipanggil Tuhan. Memohon kedamaian jiwa untuk Ibu Limar Astati yang 1 tahun dipanggil Tuhan. Memohon kedamaian jiwa bagi Athanasius Sukartono, Tatiana Emi Rahminingsih. Mohon kedamaian jiwa Ibu Amoy dan Bapak Atet. Mengucap syukur atas rahmat kesembuhan anak Yohanes Kiano dan pada hari ini berulang tahun ke-7. Mengucap syukur atas berkat Tuhan untuk keluarga besar SDK Sang Timur dan mohon berkat Tuhan untuk proses SPMB, KB, TKK, dan SDK Sang Timur, serta memohon bimbingan Tuhan untuk Sang Timur Children Choir yang akan mengikuti lomba. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengagungkan hari ini dengan membangkitkan puteramu dari alam maut yang membuka harapan hidup kekal bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru yang Kau anugerahkan berkat kebangkitan puteramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus sang kurban Paskah, juru menebus domba, Kristus yang tak berdosa, mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksinya malaikat, kain pelu dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja pemenang,
sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini adalah hari Raya Paskah, hari kebangkitan, hari sukacita, bahkan hari ini adalah hari yang utama sepanjang tahun ini. Setiap tahun kita mendapat satu hari untuk memuliakan Tuhan semulia-mulianya, merayakan Ekaristi se-Ekaristi-Ekaristinya. Maka kegembiraan itulah yang harus menjadi warna istimewa dan utama dalam perayaan Ekaristi. Orang dewasa bisa bergembira, tentu saja orang dewasa juga bisa mengalami sukacita. Tetapi anak-anak jauh lebih mudah merasakannya. Kita perlu belajar dari anak-anak bagaimana menerima suatu peristiwa. Peristiwa yang biasa menjadi peristiwa yang istimewa bagi anak-anak. Sepotong permen bagi Anda mungkin tidak ada harganya sama sekali. Tetapi bagi anak-anak itu bisa menjadi kebahagiaan selama beberapa menit. Kebahagiaan itu muncul dari hati yang polos dan tulus. Maka kita perlu merasakan perayaan Paskah ini dengan hati yang sama. Itulah pesan yang terutama, supaya kita bisa memahami pesan-pesan yang lain yang akan kita dalami selama 50 hari ke depan. Kita akan masih merayakan Paskah pada minggu-minggu selanjutnya. Maka hari ini, marilah kita persembahkan perayaan ini buat anak-anak. Anak-anak sudah siap? Wah, kurang kencang nih. Anak-anak sudah siap mendengarkan sabda Tuhan?
Coba jawabannya sudah siap. Siap. 1, 2, 3. Siap. Wah, suaranya sama ya. Nggak ada laki, nggak ada perempuan ya kalau masih kecil ya. Mirip semuanya. Suaranya bagus lagi dari Sang Timur ini ya. Betul? Kita akan bersama dengan para frater merenungkan firman Tuhan dan menginspirasi kalian anak-anak. Anak-anak siap mendengarkan para frater? Oke. Orang tua yang berada di luar yang membawa anak-anaknya boleh juga membawa anak-anak selama para frater memberikan renungan buat kita. Saya persilahkan para frater untuk memberikan renungan. Kita beri tepuk tangan buat para frater. Selamat pagi. Frater absen dulu ya. Yang sebelah sini selamat pagi. Yang bagian kur selamat pagi. Yang bagian sini selamat Paskah. Kalau tadi udah anak-anak, sekarang bapak ibunya. Bapak ibu semua, selamat Paskah. Sukacita hari ini? Oke, hari ini frater nggak sendirian. Nggak cuman frater Iren yang datang, tapi juga ada tamu spesial. Nah, tapi tamu spesialnya ini kalau nggak dipanggil, dia nggak mau datang. Nah, tamu spesialnya ini kalau nggak dipanggil nggak mau datang. Nah makanya itu frater mau ajak kalian semua untuk panggil. Namanya Maria. Oke? Maria ya. Kita hitung 1 sampai 3. Nanti langsung teriak Maria gitu. Oke? 1, 2, 3. Kurang kenceng. Lagi. 1, 2, 3. Masih kurang kenceng, yang kur kurang keras. 1, 2, 3. Halo teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sukacitakah kalian? Halo. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Maria. Teman-teman, hari ini saya ingin menceritakan pengalaman. Ada yang tahu pengalamanku? Kalau nggak tahu, mari kita dengarkan. Teman-teman, 2 hari yang lalu, aku sedih sekali. Ada yang tahu kenapa aku sedih? Nah, aku sedih karena Tuhan Yesus yang saya percayakan. Kenapa Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Tuhan Yesus mati di salib. Sakit juga. Nah, aku bingung deh teman-teman, karena Tuhan Yesus katanya hebat, Tuhan Yesus katanya kuat, Tuhan Yesus katanya besar, tapi kok Tuhan Yesus mati di salib teman-teman? Ada yang sedih nggak kalau Tuhan Yesus mati di salib? Ya, aku sedih sekarang teman-teman, karena Tuhan Yesus wafat. Saya merasa
pasti akan kembali kok teman-teman. Nah. Tapi teman-teman, hari ini aku merasa bahwa wah, luar biasa. Pagi-pagi tadi aku lari begini, lari. Kemana? Aku lari ke kubur. Ke sana aku ingin melihat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesusnya gak ada di kubur teman-teman. Kira-kira kemana ya teman-teman? Ada yang tahu? Tuhan Yesus ternyata pergi teman-teman. Saat itu aku merasa bingung. Aku merasa panik. Aku merasa ditinggalkan teman-teman. Tetapi ketika aku mencoba untuk merenung, aku memikirkan begini, sampai bongkok, dan aku ingat kalau 3 hari setelahnya Tuhan Yesus apa? Kurang keras, apa? Kalau Tuhan Yesus bangkit, terus apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Kalau Yesus bangkit, senang. Di sana, senang. Yakur. Kalau Tuhan Yesus bangkit, apa yang kalian rasakan? Tuhan Yesus bangkit, berarti Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus menepati janjinya teman-teman. Nah teman-teman, itu ceritaku tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Gimana adik-adik? Tadi kisahnya Maria. Maria tadi itu pergi ke kubur Yesus, tapi kuburnya kosong. Yesus kemana? Yesus dikira dicuri orang. Nah, tapi dari semuanya itu, itu menjadi bukti. Ceritanya siapa tadi? Siapa? Maria. Ceritanya siapa? Maria. Ceritanya Maria tadi menjadi bukti kalau Tuhan Yesus itu orang yang kuat, orang yang hebat, dan orang yang besar. Nah, kenapa kok dikatain kuat, hebat, dan besar? Nah, karena kenapa? Kenapa ayo? Kenapa kok dikatain kuat, hebat, dan besar? Kamu. Hebatnya bisa hidup lagi, besarnya bisa di surga. Besar di surga. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, tapi sebelum itu Tuhan Yesus itu menyadarkan kita teman-teman kalau Dia itu setia pada janjinya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Terku? Kurang keras, kurang semangat. Terkuat. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus itu dikatain terkuat? Nah, karena pertama-tama Tuhan Yesus itu berani menderita
berani disakiti. Nah, siapa di sini yang kalau disakiti malah seneng? Ayo. Siapa di sini kalau dipukulin malah ketawa-ketawa? Nah, jadi Tuhan Yesus itu sangat berani karena dia berani menderita, disalib, bahkan dibohongi oleh muridnya. Siapa murid yang mengkhianati Yesus? Siapa? Siapa? Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, tepuk tangan. Oke, poin yang kedua. Nah ini dengerin. Nanti di akhir ada sesi games. Nah, yang bisa jawab dapat hadiah. Yang kedua tadi, yang pertama tadi udah terkuat. Sekarang yang kedua yang kedua kurang keras. Terhebat. Nah ya, kenapa kok Yesus tuh dikatain orang yang hebat? Emangnya Yesus itu superhero? Emangnya Yesus itu Superman, Spiderman? Nah, Yesus dikatain terhebat karena Tuhan Yesus setia pada janjinya kepada Bapa. Nah, bayangin Tuhan Yesus itu udah tahu loh kalau dirinya itu akan mati, menderita, disalibkan. Tapi Tuhan Yesus masih tetap kukuh, tetap teguh pada janjinya bahwa ya aku akan melaksanakan kehendak Bapa. Lalu poin yang terakhir adalah terbesar. Nah, poin yang terbesar ini adalah Tuhan Yesus itu, ayo, frater mau minta 5 orang. 5 orang ya yang frater pilih ya. Mulai dari kur dulu. Frater Iren pilih salah satu. Nah. Frater mau pilih yang bagian sini ah. Satu. Siapa? Apa yang mau nih, mari. Oh, ini. Nah, kamu merah ini. Nih. Yo, maju. Coba lagi, coba. Ya. Yo, kamu mau maju. Sama yang baju merah. Itu tuh, baju merah. Tuh. Oke. Sekarang kumpul sini, berempat. Dulu. Oke, udah? Udah, sekarang sini, kumpul sini. Oke, frater mau tanya. Empat dulu. Mana si kelinci tadi ya, si kelinci? Si kelincinya mana si kelincinya? Oke. Udah siap ya? Oke. Nah, sekarang frater mau tanya. Tadi yang pertama, tadi terapa? Hebat. Terkuat, terhebat. Terkuat dan terhebat. Nah, yang ketiga ini terbesar. Nah, sekarang coba berempat ini kalian tebak. Yesus itu besar apanya? Nah. Imannya. Besar imannya, kamu? Maha besar. Maha besar, kamu? Kasihnya. Besar kasihnya. Mulia. Besar mulianya. Oke, tepuk tangan buat kalian berempat. Oke. Langsung bisa dikasih hadiah. Rabbit. Oke. Yeay. Oke, silakan kalian bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Nah, tadi frater mau jelasin yang terakhir tadi. Jadi poin yang ketiga itu adalah Yesus yang terbesar.
terbesar. Terbesar apanya? Besar cintanya. Cintanya kepada kita, kepada kalian semua, anak-anaknya. Cinta karena dia itu berkorban, udah mau disalibkan, mau menderita, bahkan berani mati. Nah, jadi 3 poin utama yang Frater tawarkan hari ini adalah Yesus itu adalah orang yang kuat, orang yang hebat, sama orang yang besar. Oke. Nah, teman-teman, kan Tuhan Yesus terkuat, terhebat, dan terbesar. Supaya semangat kita semakin membara, teman-teman semua berdiri. Kita berdiri, kita bernyanyi dan bergoyang. Mari teman-teman. Ada yang tahu lagu Yang Yesusku merasa kuat, anak-anak Yesusku berdiri hebat, sekarang. Yesusku besar, ada yang tahu? Berdiri. Nah, liriknya, ada yang tahu liriknya belum? Syairnya, Yesusku kuat, Yesusku hebat, Yesusku besar. Terus gerakannya, Yesusku kuat, Yesusku kuat. Kuat begini. Kuat, lalu hebat, Besar. hebat sama besar. Oke. Nah, Frater contohkan ya. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada bandingannya. Oke, bisa semuanya? Bandingannya. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang musik ya. Musiknya coba. Mungkin para Romo boleh bergabung kalau mau. Mari para. Pak Pusat liriknya bisa ya? Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terhebat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, itulah ingatnya. Sekali lagi teman-teman. Sekali lagi, yo. Kurang semangat ini. Kurang semangat. Ayo. Sendiri yo teman-teman. Goyang kiri kanan. Mana semangat Paskahnya ini? Kalau kamu nanti ya. Terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Kuat yang terkuat, hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Tiada bandingannya. Sekali lagi teman-teman, kurang semangat kayaknya. Ayo. Masih kurang semangat. Oke. Mesinar boleh berdiri loh, mesinar loh, nggak usah malu-malu. Ya misinar yo. Lebih heboh yo. Berdiri semuanya. Oke. Sekarang kami juga mengajak untuk seluruh umat berdiri. Nah. Hebat yang terhebat, besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat yang terkuat, hebat
itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Sekali lagi, tiada tandingannya. Oke, terima kasih Romo. Silakan duduk teman-teman. sekarang sesi apa ini, Frater? Ya teman-teman, hari ini di hari Paskah ini kita mengenangkan Yesus yang apa yang pertama? Yesus yang bangkit. Itu Yesus yang Kuat. Yang kedua Yesus yang hebat. Yang ketiga Yesus yang Besar. pesan untuk teman-teman, jadilah orang yang Kuat. yang kedua Hebat, besar. Oke. Nah, setelah mendengarkan kisah dari awal, terus nyanyi bersama, Frater ada door prize untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, Frater akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti teman-teman bisa menjawabnya dan akan Frater kasih hadiah door prize yang menarik nih. Kelinci siap ya? Kelinci. Oke. Pendamping aja. Boleh minta bantuan kakak pendamping untuk memilih 5 orang pertama. Yo, 5 orang kelinci. pertama. Kelinci silahkan memilih. 5 orang pertama dulu. 5 orang pertama. Oke, 1. Dari belakang. Baju kuning, mari. Gangkur. Sudah, satu dulu. Nah. 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sabar nanti. 1, 2, 4. 3, 4, 5. Oh, udah 5. Nanti lagi. Oke. Nanti ya. Nah. Oke. Pertanyaan pertama. Coba, siapa yang mimpin misa hari ini? Aku. Oke, aku. Yeay. Siapa namamu? Immanuel. Oh, Immanuel yang mimpin misa hari ini, teman-teman. Tepuk tangan. Oke. Nah, siapa yang mimpin misa hari ini? Romo siapa? Aku. Romo Edwin. Romo Erwin. Terus kamu? Romo Brian. Romo Brian. Oke. Terus kamu? Romo Erwin. Romo Erwin. Kamu? Romo Brian. Romo Brian lagi. Brian. Oke. Oke, kita Tepuk tangan kasih untuk hadiah teman langsung. jawaban mereka. Luar biasa. Mari kakak-kakak silahkan memberikan hadiah yang menarik. Teman-teman yang Halo teman-teman. Yang mimpin misa hari ini adalah Romo Erwin. Didampingi Romo Brian. Oke. Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut ya, Frater Iren. Ya, silakan Frater Palma. Nah, Oke, kembali. Frater mau cari. Kamu sini, maju. Sini. Dari yang belakang. Kamu maju. Kamu. Pojok sana, Frater. Yang bagian sana. Mana nih? Yang mau jawab pertanyaan mana? Frater Iren cari 2. Nah, ini. Kamu. Nanti. Sini.
Ini satu frater. Oke, dapat berapa Pak Tridan? 3, kurang 2. Kurang 2 lagi. Sekarang yang bagian sini, yang angkat tangan paling tinggi. 1, 2, 3. Paling tinggi. Oke, kamu biru. Maju. Di belakang ada nggak? Di belakang sana. Di luar. Nah, kalau di luar kayaknya ada. Masih kurang 2 ya? Ayo kelinci. Satu lagi. Satu. Satu lagi ya, kamu Kurang dan tadi. 1. Oh. Maju. Iya pas. Ya, kasih pertanyaan frater. Kasih pertanyaan ya. 5 ini 5. Nah, pertanyaannya adalah sekarang dalam waktu 5 detik kalian harus mikir. Kalian harus mikir apa pesan kalian buat umat paroki Sendangguo. Satu kata aja. Satu kata. Umat Sendangguo itu harus apa gitu. Oke? Adanya isinya Harus apa? senang. Boneka. Boneka Oke? itu adalah favoritku. Dapat semuanya ya? Senang. Oke? Sekarang kalian bertiga dulu. Aku dapat 2. Dapat 2. Artinya dapat dari keluarga ya. Oke. Oke ya? Nah. Dengerin ya Bapak Ibu? Oke. Nanti ketika frater selesai ngomong, nanti kalian langsung ngomong satu kata aja. Oke? Oke. Dari adik-adik Sendangguo, tinggalkan satu pesan. Senang, Tenang, sehat, sehat. hebat. Senang, sehat, hebat. Tepuk tangan. Nah, ini mau diapain Pak Tridan? Apa? Jawab pertanyaan dulu. Wah. Bagaimana kabarmu hari ini? Senang, Senang. Apalagi? sehat, Sehat. Kalau kamu kabarnya gimana? luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk Oke. tangan. Mari dapat kado lagi nih. Ya, dibagi. Yeay, dapat boneka. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Mana tempatmu? Masih kurang berapa ya? Iya, cari lagi. Yo, Kita sekarang nyari lagi ya, Frater ya. 5 lagi. 5 lagi. 5 lagi. Yang senyumnya paling lebar hari ini, senyumnya paling lebar. Oh, iya. Sabar. Coba kita cari yang Oh, kor sudah 1. Oke. Yang senyumnya paling lebar. Kamu mau? Nah, kayaknya Kamu ini nih. berdua Sini. Kamu. Ini 1. Ngantuk dia. 2, 3. Kurang berapa? Kurang. Kurang 1. Kurang 1. Kamu. Maju. Nunjuk apa? Terakhir ini. Oke. 1 lagi. Terakhir nih. 1 lagi. 6. Nah, sini kamu. Nah. Oke. Oke, udah 6 ya. Nah, sekarang pertanyaannya
Kalian coba sekarang balik ke belakang. Nah, ini kan ada telur nih, ada telur. Telurnya warna apa? Warna kuning, warna emas. Warna emas. Isinya apa sekarang? Telurnya isinya apa? Telur Paskah. Isinya apa? Telur? Isinya kosong. Telur Paskah. Lanjut. Lanjut sebelahnya. Gak ada isinya. Gak ada isinya, Frater. Gak ada isinya. Terus lanjut sebelahnya. Kubus. Apa? Busa. Busa, isinya busa, Frater. Isinya busa. Isinya tempe. Isinya tempe. Isinya tempe. Tempe. Terus apa? Isinya apa? Gabus. Isinya gabus. Isinya gabus. Kamu? Isinya apa? Gabus. Isinya gabus. Oke, semuanya benar. Dapat hadiah. Silakan balik lagi ke sini, balik ke depan. Nah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, kembali ke tempat. Kesimpulan apa? Kembali lagi kata kunci. Oh iya. Halo teman-teman. Masih bersuka cita hari ini? Tadi kata kunci kita hari ini apa? Yang pertama, Yesusku. Nah, Yesusku kuat, Yesusku hebat, Yesusku besar. Itulah yang menjadi pesan untuk kita hari ini di Paskah tahun 2026. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari salibkan, wafat, dan dimakamkan. Ia turun ke tempat perhentian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para pengampunan dosa, kebangkitan badan. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbanan-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa, agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di antara para bangsa, demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon, Kristus, sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup
dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon, Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu khususnya atas berkat yang Engkau limpahkan bagi KB, TKK, dan SDK Sang Timur. Semoga berkat-berkat yang telah Engkau berikan mengungkapkan rasa syukur mereka, dan akhirnya Engkau juga memberkati proses-proses mereka selanjutnya, khususnya bagi penerimaan siswa baru. Kami juga mohon bimbingan-Mu untuk Sang Timur Children Choir yang akan mengikuti lomba. Semoga Engkau memberkati segala usaha, rencana, dan niat-niat baik mereka, agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur khususnya atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan kepada Yohanes Kiano yang pada hari ini berulang tahun ke-7. Semoga Engkau memberikan penyertaan, perlindungan, dan selalu menganugerahkan kasih-Mu kepadanya. Semoga ia dapat menjadi berkat bagi keluarganya, dan semoga apa yang menjadi cita-citanya dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mengucap syukur atas terkabulnya permohonan dalam doa novena Hati Kudus Yesus dan doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga ungkapan syukur yang diungkapkan oleh saudara kami ini dapat membawa sukacita yang melimpah bagi dirinya dan keluarganya. Semoga peristiwa iman ini akhirnya memberikan semangat yang besar baginya untuk semakin menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon pengampunan-Mu bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, khususnya bagi Ibu Maria Narmi, Ibu Limar Astati, Athanasius Soekartono, Tatiana Emi Rahminingsih, Ibu Amoy, dan Bapak Atet. Semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan semoga Engkau juga akhirnya berkenan membawa mereka berbahagia bersama para kudus di dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah dalam keheningan kita haturkan ucapan syukur dan permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Tuhan, kurban bersama.
Romo yang kami hormati, kami mewakili umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Paskah pagi hari ini. Dalam persembahan sebagian dari hasil karya hidup kami, semoga Romo berkenan menerima persembahan kami dan mempersatukan dengan kurban Kristus di altar. Terima kasih, Romo. Terima kasih atas persembahan kita bersama. Kiranya persembahan ini kembali menjadi berkat bagi kita dan seluruh keluarga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dan kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu, anak domba Paskah yang telah dikorbankan bagi kami. Semoga kebangkitannya menganugerahkan hidup baru bagi kami, untuk dengan iman yang kokoh menyongsong masa depan yang cerah, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Teristimewa pada hari ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Ia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kemuliaan
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan mengikuti ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Mari membagikan damai Kristus. Damai Kristus, damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Anak-anak, saya minta berdiri, khusus untuk anak-anak kita berdiri. Kita mau berdoa bagi pengharapan-pengharapan dan ujub-ujub yang ada dalam telur-telur Paskah ini. Mari anak-anak semuanya berdiri. Kita berdoa. Marilah kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu. Inilah permohonan-permohonan kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Harapan-harapan kami yang baik. Bagi orang tua. Sekolah, dan diri kami sendiri. Semoga Engkau memberkati doa-doa ini.
Mari kita membuat tanda salib bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur atas santapan Paskah Putramu yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dalam peziarahan hidup untuk menyongsong Paskah Putramu yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, kita mengucapkan terima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini. Kita beri tepuk tangan untuk semua petugas liturgi. Ya. Termasuk juga secara istimewa kita beri tepuk tangan untuk paduan suara dari SD Kasang Timur. Suaranya kayak malaikat ya. Dan juga kepada semua petugas liturgi yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi pasti Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita mengucapkan terima kasih juga kepada Panitia Paskah. Panitia Paskah tahun ini dari wilayah Damsik. Kita beri tepuk tangan untuk wilayah Damsik. Ya. Sesudah ini anak-anak jangan menyebar. Anak-anak akan mendapatkan goodie bag. Jadi jangan sampai kemana-mana, anak-anak keluar lewat pintu belakang ini ya, pintu depan maksudnya, kok pintu belakang. Anak-anak semua akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan bingkisan. Mohon orang tua juga mendampingi anak-anak yang tidak dapat mengambil sendiri. Dan kita juga berterima kasih kepada Anda semua yang telah memberikan donasi bagi pembangunan gereja, yang telah memberikan kolekte, dan itu menambah pemasukan bagi gereja kita sendiri. Kita percaya bahwa apa yang telah dibuat Tuhan selama masa Paskah ini adalah sesuatu yang besar bagi gereja kita. Maka selanjutnya kita beri tepuk tangan buat kita sendiri, kita masing-masing. Tuhan memberkati. Baik, marilah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah Maha Kuasa memberkati saudara dan anak-anak dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan anak-anak dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah. Misa sudah selesai, haleluya, haleluya.